Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungannya. Amin. Pada hari ini, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945, Fitri sedang berada di salah satu monumen bersejarah yang berada di daerah Nusupan, Kota Yogyakarta. Jadi di monumen ini ada sejarahnya, yaitu meninggalnya dua pahlawan kemerdekaan Indonesia yang bernama Soekarjo dan Tugijo. Jadi dulu beliau berdua tertembak di sini dan dulu makamnya juga berada di sini, dan sekarang sudah dipindah di makam pahlawan di daerah Kusuma Negara. Oke kawan, sekarang Fitri sedang berada dengan salah satu keponakan dari kedua pahlawan kemerdekaan Indonesia yang menjadi sejarah di Monumen Pacul Goang ini. Yuk kita tanya-tanya sama Pak D. Sugiarto. Pak D. Sugiarto mau tanya dong, bagaimana sih sejarah dari Tugu atau Monumen Pacul Goang ini? Saat itu terjadi Clash kedua, di mana Belanda masih melakukan penyerangan terhadap kota Jogja, khususnya dan wilayah Gereja. Pada saat itu terjadi pengungsian. Pak Desa ini ngungsi dari Gereja. Namanya kedua Pak Desa ini adalah Soekarjo dan Tugijo. Sebenarnya saudaranya ada 3, jadi yang terakhir itu ayah saya. Hanya kemudian yang Soekarjo Tugijo inilah saat itu mengalami musibah ketika mereka mengungsi di wilayah sini, di wilayah Jambon. Itu membuat lubang, dia pada mengungsi di dalam lubang itu, di atasnya ditutup sama pepohonan kering itu, ada bambu, ada kelapa. Saat itu Belanda lewat, cuman dia pikir itu masih istilahnya sama-sama dengan para pejuang mereka atau teman mereka, tapi salah ucap, salah kode sehingga dia keluar, ditembaklah Pak Di saya ini. Yang pertama dia keluar adalah yang nomor 1 karena 3 bersaudara. Yang pertama yang tua itu keluar duluan, dia masih pegangan granat di atas perutnya ketika dia meninggal karena sempat diberondong oleh peluru oleh Belanda sehingga mati saat itu sampai ususnya terurai keluar. Terus yang kedua adiknya yang meninggal ini, yang tengah, dia lari untuk kemudian maksudnya memberikan pertolongan kepada kakaknya, namun juga oleh Belanda ditembaklah juga sehingga keduanya mati. Dan pada saat ini lokasi di mana kedua Pak D saya ditembak itu didirikanlah oleh warga setempat Tugu. Dan Tugu itu namanya Pacul Goang. Kenapa Pacul Goang? Karena Pacul Goang itu adalah kode ataupun isyarat yang saat itu diadakan atau dilakukan oleh gerilyawan saat itu, termasuk Pak Desa ini. Sehingga untuk mengenang, warga masyarakat sini mendirikan Tugu peringatan di mana kedua orang pejuang sudah gugur ditembak Belanda. Seiring waktu perjalanan, kemudian oleh warga masyarakat, termasuk juga keluarga ahli waris dan juga pemerintah tentunya, untuk kemudian dipindahkan di tempat yang semestinya, yaitu Taman Makam Pahlawan yang berada di Semaki. Sehingga kami sebagai ahli waris tentunya juga pernah mengecek sampai di sana, betul dia sudah ditempatkan di Taman Makam Pahlawan di Semaki dengan nomor urut 50 dan 51. Jadi itulah yang gambaran sekilas tentang perjuangan Pak Di saya ketika saat itu Clash kedua atau melawan Belanda, jadi peperangan kedua ya di Jogja ini. Semoga untuk generasi penerus mudah-mudahan dengan gugurnya pahlawan ini bisa saling tidak menghargai sejarah, sehingga harus benar-benar sebagai penerus bangsa melanjutkan perjuangannya. Kalau dulu melawan Belanda, kita dengan adanya sudah merdeka ini tentunya juga perjuangan
menuju yang kehidupan lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, Pak De, terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya untuk kami generasi muda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Pak De, sekarang setelah kita dari sini kita mau kemana lagi? Jadi setelah kita mengetahui di mana saat itu kedua orang atau Pak Disa ditembak oleh Belanda, kini perjalanan akan dilanjutkan menuju Taman Makam Pahlawan di Semaki. Jadi di sana kita ingin lebih tahu, lebih dekat lagi untuk mengetahui persisnya. Dan kalau menurut penghematan saya atau yang saya tahu selama ini memang di nomor urut 50 dan 51. Makanya segera akan kita cek ke sana, mudah-mudahan dalam kondisi baik, terawat karena sudah berada pada posisi yang benar di Taman Makam Pahlawan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tonton videonya terus ya kawan. Kita sekarang mau ke sana dulu. Oke kawan-kawan, sekarang Fitri bersama keluarga sudah berada di Makam Pahlawan di daerah Kusuma Negara, Yogyakarta. Jadi di sini ada banyak makam pahlawan nasional Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang dan setelahnya. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Semoga Allah atau Tuhan Yang Maha Esa mengampuni dosa-dosa para pahlawan kemerdekaan Indonesia dan menempatkannya di surga. Amin. Alhamdulillah, sekarang Fitri sudah sampai di dua makam pahlawan kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Soekarjo dan Tukijo, yang namanya tercantum pada Monumen Tugu Pacul Goang yang berada di daerah Nusukan, Yogyakarta. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum ya ahli kubur muslimin. Jujur setiap kali saya datang di tempat seperti ini atau di museum yang bersejarah, rasanya tuh kayak terenyuh, sedih gitu kan, sekaligus bangga karena kita hidup di zaman sekarang tuh serba sudah nyaman sekali. Kita tidak usah berjuang mati-matian seperti pahlawan dahulu. Jadi mari kita kenang serta kita doakan para pahlawan mulia di negara Republik Indonesia ini dengan cara kita menjadi pribadi yang lebih baik dan sedih banget deh, dan jangan menjadi generasi yang gagal, dan semoga kita bisa memajukan negara Republik Indonesia ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan maju. Merdeka!